Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Dalam aktivitas kita sepanjang hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara, renungan firman Tuhan hari ini berbicara tentang sebuah kebiasaan yang baru atau disebut dengan new normal. Nah, bangsa kita sekarang sedang ada di masa di mana ada di era new normal ini, di mana satu dengan yang lain dengan protokol kesehatan 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya yang harus kita patuhi, yang datangnya dari pemerintah. Semua demi kebaikan kita, semua demi kesehatan kita bersama. Namun sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan begini, kita juga perlu memperhatikan kualitas iman kita di era new normal ini. Segala sesuatu yang kita anggap biasa-biasa tetapi di zaman new normal ini adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita untuk membangun kualitas iman kita. Yang pertama begini, saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama renungkan satu kitab dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sementara kita dalam era new normal ini, kita ada di dalam sebuah kebiasaan yang baru yang harus kita kerjakan. Maka saudaraku dikasih dalam Tuhan, sebagai renungan kita hari ini, dalam masa era new normal ini, mari kita melakukan sebuah kebiasaan yang baru, sebuah kebiasaan yang lebih intens lagi untuk membangun kualitas iman kita. Maka yang pertama saya katakan begini, untuk berada di era new normal sekarang, mari kita tetap terus menjaga kualitas doa kita kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kebiasaan yang baik. Alkitab katakan tadi, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Maka hati-hati dengan siapa kita bergaul. Seringkali kalau kita bergaul dengan orang yang buruk, jangan heran kalau orang juga akan menilai kita buruk. Kalau kita bergaul dengan orang pintar, maka setidaknya kita akan dinilai orang, dia orang pintar, walaupun kita tidak terlalu pintar gitu kan. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang bodoh, maka orang lain juga akan mengira, dia orang bodoh, buktinya teman-temannya aja orang-orang bodoh, kira-kira begitu. Tetapi saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari kita mulai memperbaiki kualitas doa kita kepada Tuhan. Di era ini doa sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya untuk membangun kualitas iman kita di dalam Tuhan. Ketika kita berdoa, di dalam doa ada hikmat, di dalam doa ada ucapan syukur, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Di dalam doa juga ada mujizat, di dalam doa ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi kita. Maka pesan saya sebegini, berdoalah sebelum memulai aktivitas kita. Ketika kita bangun pagi, sebelum kita turun dari tempat tidur kita atau keluar dari ruang tidur kita, mari kita serahkan sepanjang hari ini perjalanan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati usaha kita, Tuhan memberkati keluar masuk kita, Tuhan memberkati keluarga kita yang kita tinggalkan, anak dan istri atau suami kita. Tapi kita percaya ketika kita berdoa untuk memulai segala aktivitas kita, menandakan bahwa hidup kita memang membutuhkan Tuhan dan menyerahkan diri seutuhnya pada Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa setelah mengakhiri seluruh aktivitas kita. Maka dengan kata lain, ketika kita setelah mengakhiri seluruh aktivitas kita, kita berdoa kepada Tuhan, maka kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, menaikkan doa kita kepada Tuhan. Terima kasih atas seluruh perlindungan yang Tuhan berikan. Di era new normal ini, mari kualitas doa kita tingkatkan, kualitas renungan kita kepada Tuhan kita tingkatkan. Kita percaya di dalam doa mendatangkan mujizat, dan mujizat bagi setiap kita yang berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.